Pernahkah Anda merasa terjebak dalam takdir yang tak Anda pilih? Wahidah, wanita 35 tahun yang terlambat menikah, dipaksa oleh ibunya untuk menikah dengan seorang pemulung. Tak ada yang menyangka, dari pernikahan tersebut, kehidupan Wahidah berubah drastis, membawa kejutan-kejutan yang mengubah takdirnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Wahidah, seorang wanita yang usianya sudah mencapai 35 tahun, selalu merasa hidupnya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Meskipun ia memiliki karir yang cukup baik dan kehidupan yang stabil, satu hal yang selalu menjadi perhatian orang-orang di sekitarnya adalah status pernikahannya. Di Indonesia, usia 30 tahun seringkali dianggap sebagai titik kritis untuk menikah, apalagi bagi seorang wanita. Teman-teman Wahidah sudah menikah dan punya anak, bahkan beberapa dari mereka sudah menjadi ibu dari 2 anak, sedangkan dirinya masih sendiri. Meskipun tampaknya tidak ada masalah dengan hidupnya, ketidakpastian ini tetap membebani hatinya. Ibunya, seorang wanita yang sangat mencintai anaknya, tak pernah berhenti menanyakan soal pernikahan. Wahidah, apa kamu tak merasa ingin memiliki keluarga? Kamu tahu kan, hidup ini lebih bermakna dengan seorang suami dan anak-anak. Kamu harus segera menikah, kata ibunya dengan nada khawatir. Sebagai anak tunggal, Wahidah tahu betul betapa besar harapan ibunya, tetapi ia merasa bahwa pernikahan bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Aku masih belum menemukan orang yang tepat, Bu, jawab Wahidah dengan lembut. Setiap kali ibunya menanyakan hal itu, hatinya selalu terasa tertekan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Mengapa orang-orang sepertinya begitu mudah mendapatkan pasangan hidup, sementara ia tidak? Pada suatu malam, ibunya kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Kali ini, wajah ibunya tampak lebih cemas dari biasanya. Wahidah, usia kamu sudah tidak muda lagi. Kalau tidak segera menikah, kamu bisa kehilangan kesempatan. Jangan tunggu sampai terlambat, kata ibunya sambil menatapnya dengan tatapan yang tajam. Wahidah tahu bahwa ibunya hanya ingin yang terbaik untuknya, tetapi di dalam hatinya, ia merasa bingung dan terjebak. Apa yang dimaksud dengan terlambat? Mengapa pernikahan begitu penting bagi orang-orang, sementara baginya, kehidupan tanpa pasangan juga terasa cukup lengkap? Ia telah terbiasa hidup sendiri, mandiri, dan bahagia dengan pekerjaannya. Namun, satu hal yang tidak bisa dihindari adalah bahwa rasa cemas ibunya semakin kuat. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan untuk mengambil tindakan yang lebih drastis. Dia mencari-cari calon untuk anaknya, meskipun Wahidah merasa hal itu sangat tidak adil. Ada seseorang yang aku pikir cocok untukmu, Wahidah. Namanya Ridwan. Dia orang baik. Aku ingin kamu bertemu dengannya, kata ibunya suatu pagi. Wahidah langsung merasa cemas. Siapa Ridwan? Ia tidak tahu apa-apa tentang pria ini, kecuali informasi yang disampaikan ibunya. Dia hanya pemulung, Bu, kata Wahidah dengan nada kecewa. Pemulung. Di benaknya, ia hanya membayangkan seorang pria dengan pakaian kumal dan hidup dalam keterbatasan yang ekstrim. Ia merasa tak mungkin bisa hidup bersama seseorang seperti itu. Namun, ibunya tetap bersikukuh. Aku sudah berbicara dengannya. Dia orang yang baik. Jangan menilai orang dari luar. Kamu harus memberi kesempatan. Tentu saja, Wahidah sangat keberatan. Ia merasa hidupnya akan hancur jika harus menikah dengan orang seperti itu. Pikirannya berputar tentang bagaimana ia akan dipandang oleh teman-temannya jika menikah dengan seorang pemulung. Namun, ibu tidak memberikan banyak pilihan. Kamu akan menikah dengannya. Aku yakin ini adalah keputusan yang tepat. Kita semua akan bahagia. Wahidah merasa terperangkap dalam keputusan yang sudah dibuat oleh ibunya, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa.
Ketakutan dan kebingungannya mulai menguasai dirinya. Hari pertemuan mereka pun tiba. Ridwan datang dengan penampilan yang sangat sederhana. Baju kotor, celana robek, dan sepatu sandal yang sudah usang. Meskipun tubuhnya tegap, aura kemiskinan yang melekat padanya membuat Wahidah merasa semakin tidak nyaman. Ia merasa ada jarak yang sangat besar antara dirinya dengan Ridwan. Namun, Ridwan tidak terlihat canggung. Ia berbicara dengan percaya diri, namun tidak sombong. Kata-katanya penuh ketulusan, dan pandangannya menunjukkan bahwa dia adalah orang yang memiliki kedalaman hati. Meskipun wajahnya tampak kasar, ada kelembutan dalam sikapnya yang membuat Wahidah merasa bingung. Apa yang terjadi pada dirinya? Mengapa ia merasa sedikit kagum meski tampaknya tidak ada hal menarik yang bisa membuatnya tertarik pada Ridwan? Setelah pertemuan itu, Wahidah merasa seolah dipaksa untuk menyetujui pilihan ibunya. Di malam hari, ia terbaring di tempat tidurnya, berpikir tentang segala hal yang terjadi. Ridwan, pemulung itu, ternyata memiliki sikap yang sangat berbeda dari orang yang selama ini ia bayangkan. Namun, tetap saja, perbedaan kelas sosial ini terasa sangat besar. Wahidah merasa bahwa hidupnya, yang sudah begitu stabil, akan terguncang oleh keputusan ini. Tetapi, apa yang bisa ia lakukan selain mengikuti apa yang diinginkan oleh ibunya? Perasaan cemas dan bingung menguasai dirinya. Wahidah memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan menjalani pernikahan dengan Ridwan. Walaupun hatinya masih penuh dengan keraguan, ia mulai berusaha menerima kenyataan. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan penuh ketidakpastian. Wahidah merasa bahwa hidupnya sangat berbeda dari yang ia bayangkan sebelumnya. Pekerjaan sehari-harinya yang biasa-biasa saja, rumah kecil yang sederhana, dan rutinitas yang monoton membuatnya merasa hidupnya terlalu terbatas. Tetapi, ada satu hal yang tidak bisa dipungkiri, Ridwan selalu ada untuknya. Di tengah-tengah kesederhanaan hidup mereka, ia selalu menunjukkan perhatian yang tulus. Ridwan, meskipun terlihat sangat sederhana, ternyata adalah seorang pria yang memiliki prinsip hidup yang kuat. Ia bekerja keras setiap hari untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, meskipun seringkali pekerjaannya tidak menghasilkan banyak uang. Pada awalnya, Wahidah merasa kesal dengan Ridwan yang tampaknya terlalu puas dengan kehidupan sederhana mereka. "Kenapa kamu tidak mencari pekerjaan yang lebih baik? Kita butuh uang lebih banyak," katanya suatu hari. Ridwan hanya tersenyum dan menjawab, "Aku bekerja sesuai dengan kemampuan, Wahidah. Hidup ini bukan soal uang, tapi soal bagaimana kita menjalani hidup dengan bahagia. Jika kita terus mencari lebih banyak uang, kita akan kehilangan kebahagiaan yang sebenarnya." Perlahan-lahan, Wahidah mulai merenungkan kata-kata Ridwan. Meskipun ia masih merasa bahwa kehidupan mereka penuh dengan kekurangan, ia mulai melihat bahwa Ridwan selalu menghadapi segala hal dengan ketenangan. Ia tidak pernah mengeluh, tidak pernah menunjukkan rasa putus asa. Justru, dia selalu mengajarkan Wahidah untuk lebih bersyukur. Jangan terlalu fokus pada kekurangan yang ada, tetapi lihatlah apa yang kita punya dan nikmati itu, kata Ridwan dengan penuh bijaksana. Wahidah mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Ridwan, sesuatu yang tidak bisa ia temukan di dalam kehidupan orang-orang kaya atau sukses yang ia kenal sebelumnya. Ketika Wahidah mulai merasa lebih nyaman dengan pernikahannya, ia mendapat kabar yang mengejutkan. Ternyata, ia sedang hamil. Kabar itu datang seperti mimpi yang tak terduga. Sebagai seorang wanita yang sudah berusia 35 tahun, ia merasa cemas dan takut dengan kehamilannya. Apakah dia sudah terlalu tua untuk menjadi ibu? Bagaimana dengan masa depannya? Tetapi, Ridwan selalu hadir dengan kata-kata yang menenangkan. "Jangan khawatir, Wahidah. Kita akan melewati ini bersama-sama. Ini adalah berkah." Meski kadang rasa khawatir menyelimuti hati, Wahidah mulai merasa bahwa kehadiran anak dalam hidup mereka akan membawa perubahan yang besar. Suatu malam, ketika ia sedang duduk sendiri di ruang tamu, Wahidah kembali merasa bingung. Ia membuka laci lemari dan menemukan sebuah kotak kayu tua yang selama ini tersembunyi. Di dalam kotak itu,
Ia menemukan beberapa dokumen penting yang tampaknya sudah lama terabaikan. Ketika membuka salah satu foto yang ada di dalam kotak itu, matanya terbelalak. Foto itu menunjukkan seorang pria yang sangat mirip dengan Ridwan, tetapi dalam pakaian yang jauh lebih elegan. Pria itu tampak seperti orang kaya yang memiliki segalanya. Penasaran dan terkejut, Wahidah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Ridwan. Apa yang sebenarnya terjadi dengan suaminya? Ketika Wahidah mengungkapkan penemuannya pada Ridwan, pria itu hanya tersenyum. Namun, senyumnya kali ini bukanlah senyum biasa. Ia menatap istrinya dengan tatapan yang penuh kejujuran. Aku memang berasal dari keluarga kaya, Wahidah. Namun, aku memilih untuk meninggalkan semua itu. Hidup dalam kemewahan tidak membuatku bahagia. Aku ingin hidup sederhana dan menemukan orang yang bisa mencintaiku, bukan karena hartaku, tetapi karena siapa aku sebenarnya, kata Ridwan dengan suara yang penuh keyakinan. Wahidah terdiam, kaget dengan kenyataan yang baru saja ia ketahui. Semua keraguan dan kebingungannya mulai mencair, dan dia menyadari bahwa pernikahannya dengan Ridwan bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah perjalanan yang penuh dengan pelajaran hidup yang berharga. Setelah mendengar pengakuan Ridwan, Wahidah merasa seolah seluruh dunia berputar di sekitarnya. Hatinya yang semula penuh keraguan kini terasa lega. Hidup yang dia jalani bersama Ridwan ternyata lebih dalam dari yang ia bayangkan. Tidak hanya soal status sosial, tetapi lebih pada cinta yang tulus, pengorbanan, dan cara pandang yang berbeda tentang arti kehidupan. Jadi, kamu sengaja memilih hidup sebagai pemulung? Tanya Wahidah, masih tidak percaya. Ridwan mengangguk. Aku meninggalkan kehidupan mewahku untuk mencari jati diri. Aku ingin hidup yang lebih bermakna. Mungkin orang menganggapku aneh, tetapi aku merasa ini adalah pilihan terbaik, jawabnya. Wahidah mulai memikirkan kembali seluruh perjalanan hidupnya. Dalam hidupnya yang semula penuh dengan kemewahan dan kenyamanan, ia merasa kosong. Tidak ada kedamaian seperti yang dirasakan Ridwan. Bekerja keras di tengah masyarakat dan merasakan hidup dalam kesederhanaan, Ridwan ternyata lebih bahagia dan lebih dewasa dalam menghadapi tantangan hidup. Wahidah merasa malu dengan dirinya sendiri yang dulu terlalu memandang rendah kehidupan seperti itu. Ia merasa bahwa ia telah dipertemukan dengan Ridwan untuk sebuah alasan yang sangat dalam. Hidup yang ia jalani selama ini tidak sebanding dengan kedamaian yang ditemukan Ridwan dalam kesederhanaannya. Pada akhirnya, Wahidah tidak hanya belajar menerima Ridwan apa adanya, tetapi juga mulai menemukan makna baru dalam kehidupannya. Kehamilannya, yang semula dianggapnya sebagai beban, kini menjadi berkah yang membawanya lebih dekat dengan suami yang penuh pengertian dan cinta. Ia menyadari bahwa pernikahan bukan sekadar tentang status sosial atau materi, tetapi tentang bagaimana dua orang saling mendukung, berbagi kebahagiaan, dan saling menguatkan di saat-saat sulit. Kini, hidup mereka semakin kuat dan penuh dengan harapan. Mereka bersama-sama membangun sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Tidak ada yang bisa menghentikan kebahagiaan mereka, meskipun banyak orang di luar sana yang masih memandang rendah pernikahan mereka. Namun, mereka tahu satu hal yang pasti, mereka tidak butuh pengakuan dari orang lain, karena mereka sudah menemukan kebahagiaan yang sejati. Seiring berjalannya waktu, Wahidah dan Ridwan mulai menemukan cara mereka untuk saling melengkapi. Meskipun hidup mereka jauh dari kata mewah, ada kebahagiaan yang tak terhingga dalam setiap langkah kecil yang mereka ambil bersama. Wahidah yang sebelumnya terbiasa dengan kemewahan dan kenyamanan hidup, mulai belajar menikmati kesederhanaan. Ridwan, dengan semua pengalamannya, mengajarkan Wahidah untuk lebih bersyukur atas apa yang mereka miliki. Rumah kecil mereka, meski jauh dari kata megah, terasa penuh dengan kehangatan, cinta, dan rasa saling mendukung. Namun, hidup mereka tidak selalu berjalan mulus. Tantangan demi tantangan datang silih berganti. Wahidah yang sebelumnya bekerja di perusahaan besar, mulai merasa cemas akan masa depannya. Ketika ia mengandung anak pertama mereka, ia sadar bahwa kehidupannya harus segera beradaptasi. Menjalani hidup dengan hanya mengandalkan pendapatan Ridwan yang tidak tentu, mulai membuat Wahidah merasa takut dan cemas.
Bagaimana jika kita tidak bisa cukup uang untuk anak kita nanti? Wahidah seringkali mengungkapkan kekhawatirannya kepada Ridwan. Tapi Ridwan selalu menenangkan hatinya. Kita akan selalu cukup, Wahidah, asalkan kita bekerja keras dan tidak menyerah. Hidup ini tidak tentang berapa banyak yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hari-hari dengan penuh rasa syukur. Dalam hatinya, Wahidah merasa bahwa Ridwan memang benar, tetapi keraguan tentang masa depan selalu mengganggu pikirannya. Ia merasa perlu melakukan lebih banyak untuk membantu keluarga mereka. Maka, dia mulai berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan, sesuatu yang bisa menghasilkan sedikit uang tambahan. Namun, ketakutannya adalah apakah usahanya akan berhasil, atau justru akan berakhir dengan kegagalan yang membuat mereka semakin terpuruk. Pernikahan mereka adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Namun di setiap langkahnya, Wahidah merasa ada kekuatan yang lebih besar yang membimbing mereka. Ridwan, dengan sikap penuh kesabaran, tidak pernah ragu. Kita akan melewati ini bersama, Wahidah. Selama kita saling mendukung, kita tidak akan pernah kekurangan, kata Ridwan dengan keyakinan. Kata-katanya seolah menjadi penyemangat bagi Wahidah untuk tidak menyerah. Ketika akhirnya Wahidah memutuskan untuk membuka usaha, ia memilih untuk membuka toko kue kecil yang sederhana, yang ternyata disambut baik oleh warga sekitar. Keberhasilan kecil ini memberikan mereka harapan baru. Setiap hari, Wahidah belajar untuk lebih keras bekerja dan beradaptasi dengan kehidupan yang mereka jalani. Toko kecil mereka yang penuh dengan kue-kue buatan tangan Wahidah mulai dikenal, dan perlahan-lahan usaha itu berkembang. Di sisi lain, Ridwan tetap menjalankan pekerjaan pemulungnya dengan penuh ketekunan. Meskipun orang-orang masih melihatnya dengan pandangan sebelah mata, Ridwan tidak pernah menyerah pada pilihannya untuk hidup sederhana. Ia mengajarkan Wahidah untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda, untuk tidak terburu-buru menghakimi orang dari status sosial mereka, karena setiap orang memiliki cerita dan alasan yang berbeda-beda. Namun, kebahagiaan yang mereka rasakan tidak bertahan lama. Suatu hari, ketika toko kue mereka sedang ramai dikunjungi pelanggan, Wahidah menerima telepon yang mengubah segalanya. Suara di seberang sana terdengar sangat familiar. "Wahidah, ini aku, Arya." Suara pria itu membuat hati Wahidah berdegup kencang. Arya adalah mantan kekasihnya yang dulu pernah meninggalkannya tanpa alasan jelas. Wahidah terkejut mendengarnya. Sejak perpisahan mereka, ia tidak pernah mendengar kabar dari Arya. Mengapa tiba-tiba pria itu muncul lagi? "Aku mendengar kamu sudah menikah, Wahidah. Aku ingin bertemu dan membicarakan sesuatu yang sangat penting," ujar Arya. Suaranya terdengar penuh harapan. Wahidah merasa cemas, tetapi juga penasaran. Apa yang sebenarnya ingin dibicarakan Arya? Apakah dia kembali karena ingin memperbaiki hubungan mereka? Akankah pertemuan ini mengganggu kebahagiaan yang baru saja ia bangun dengan Ridwan? Setelah berpikir panjang, Wahidah memutuskan untuk bertemu dengan Arya, meskipun hatinya merasa tidak tenang. Ketika pertemuan itu terjadi, Wahidah hampir tidak bisa mengenali Arya. Pria yang dulunya tampan dan penuh dengan ambisi kini tampak lelah dan tertekan. "Aku tahu aku sudah membuat keputusan yang salah dulu. Aku meninggalkanmu tanpa penjelasan, tetapi aku ingin mengakuinya sekarang," kata Arya dengan penuh penyesalan. Wahidah yang mendengarkan dengan seksama, merasa kesal, namun juga bingung. Apa yang dimaksud Arya dengan pengakuan itu? Arya melanjutkan, "Aku dulu datang dari keluarga yang sangat kaya, bahkan bisa dibilang kami adalah salah satu keluarga terkaya di kota ini. Namun, aku merasa tertekan dengan status itu. Aku ingin hidup bebas, tanpa beban keluarga, dan akhirnya aku memilih untuk meninggalkanmu. Aku pergi tanpa memberikan alasan yang jelas, tapi sejujurnya aku menyesal. Aku ingin kembali, Wahidah. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu lagi." Perasaan Wahidah sangat campur aduk. Di satu sisi, ia merasa marah karena Arya pergi begitu saja tanpa penjelasan. Tetapi di sisi lain, ia merasakan kesedihan dan simpati. Arya yang dulunya penuh dengan harapan kini terlihat begitu rapuh.
Ia merasa bahwa Arya sebenarnya tidak benar-benar bahagia, meskipun ia datang dari keluarga kaya dan hidup dalam kenyamanan. Perasaan ini membuat Wahidah semakin bingung dengan kehidupan yang ia jalani sekarang bersama Ridwan. Namun, keputusan Wahidah sudah bulat. Ia sudah memilih hidup bersama Ridwan, dan tidak ada jalan mundur. Meskipun Arya mencoba meyakinkannya bahwa ia bisa memberikan kehidupan yang lebih baik, Wahidah sadar bahwa kebahagiaan bukanlah tentang materi atau status, melainkan tentang cinta dan kejujuran. Ia merasa bahwa Ridwan adalah pilihan hidupnya, meskipun perjalanan mereka tidak mudah. Dengan hati yang berat, Wahidah menjelaskan pada Arya bahwa ia sudah menikah dan memiliki keluarga yang ia cintai. Aku tidak bisa kembali ke masa lalu, Arya. Hidupku sekarang sudah berbeda. Ridwan adalah suamiku, dan aku sudah bahagia dengan pilihanku, ujarnya dengan tegas. Arya menatapnya dengan tatapan penuh penyesalan. Namun akhirnya ia menerima kenyataan tersebut dan pergi meninggalkan Wahidah dengan harapan agar mereka berdua bisa menjalani kehidupan mereka masing-masing dengan lebih baik. Wahidah merasa lega setelah pertemuan dengan Arya itu, meskipun perasaan campur aduk masih menghantuinya. Ketika ia kembali ke rumah, Ridwan menyambutnya dengan senyuman hangat. Tanpa berkata banyak, ia tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi. Wahidah menceritakan semua yang terjadi, dan Ridwan hanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Kamu sudah membuat keputusan yang tepat, kata Ridwan setelah mendengar penuturan Wahidah. Aku tidak akan pernah menuntut lebih dari kamu, Wahidah. Aku mencintaimu apa adanya. Malam itu, setelah berbicara dengan Ridwan, Wahidah merasa jauh lebih tenang. Ia menyadari bahwa hidupnya kini penuh dengan pilihan yang bijaksana. Pilihan untuk tetap bersama Ridwan, pria yang dengan tulus mencintainya tanpa melihat status sosialnya, adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kemewahan atau status sosial, tetapi dari cinta, pengertian, dan kepercayaan satu sama lain. Perlahan, usaha kue yang dibangun oleh Wahidah mulai berkembang pesat. Pelanggan yang datang semakin banyak, dan bisnis kecil itu mulai memberikan hasil yang signifikan. Ridwan juga terus bekerja dengan tekun. Meskipun penghasilannya tidak banyak, tetapi ia merasa bangga bisa menyediakan kehidupan yang layak bagi keluarganya. Mereka membuktikan bahwa meskipun hidup sederhana, dengan kerja keras dan ketulusan hati, mereka bisa meraih kesuksesan. Wahidah kini lebih percaya diri dan tidak lagi merasa takut akan masa depan. Ia tahu bahwa kehidupan tidak bisa diprediksi, tetapi dengan kepercayaan pada diri sendiri dan orang yang kita cintai, apapun yang terjadi, mereka bisa menghadapinya bersama. Kesederhanaan hidup yang mereka pilih ternyata membawa mereka pada kebahagiaan yang tak ternilai. Meskipun tak ada jaminan bahwa kehidupan mereka akan selalu mulus, Wahidah tahu satu hal, selama mereka saling mencintai dan berusaha, tidak ada yang tak mungkin. Pada akhirnya, Wahidah mengerti bahwa kadang hidup membawa kita ke arah yang tidak kita bayangkan. Ia tidak pernah menyangka akan menikah dengan seorang pemulung, tetapi hidup mengajarkannya bahwa cinta sejati bukan tentang harta atau status. Itu tentang saling menerima, saling mendukung, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang sederhana. Dengan Ridwan di sisinya, Wahidah merasa bahwa ia akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari.